Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Novita Sambolayu. Kita akan membahas kali ini mengenai teori bilangan, ya. Oke, jadi kemampuan akhir yang diharapkan, ya, kompetensi mahasiswa yang diharapkan pada materi ini yaitu ada dua. Mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep bilangan, dan yang kedua adalah mahasiswa akan dapat mengkonversi bilangan berbasis. Nah, untuk kali ini kita fokus pada tujuan yang pertama dulu, yaitu setelah menyelesaikan materi hari ini, Anda dapat menjelaskan konsep bilangan. Dalam hal ini, sistem bilangan real yang akan kita bahas, ya. Oke, sebagai pengantar, kita ketahui dulu aplikasi-aplikasi dari teori bilangan. Jadi, teori bilangan itu banyak digunakan khususnya dalam hal ISBN atau International Standard Book Number, jadi pemberian pengkodean nomor buku ya secara internasional. Kemudian fungsi hash dan kriptografi penyandian. Jadi ini akan Anda dapatkan dalam mata kuliah yang lain yang sehubungan dengan pemrograman komputer ya, di mana di dalamnya itu dia mengaplikasikan teori bilangan. Kemudian kode ASCII, American Standard Code for Information Interchange, kode standar Amerika untuk pertukaran informasi ya, nanti kita akan bahas juga mengenai hal ini. Kemudian pembangkit bilangan acak juga menggunakan teori bilangan, dan masih banyak lagi ya yang mengaplikasikan teori bilangan. Oke, sekarang kita kenalan dulu dengan beberapa penemu-penemu bilangan. Yang pertama ialah algoritmi ya. Jadi Bapak ini adalah penemu dari bilangan 0 yang selama ini banyak sering kali kita gunakan ya. Nah, algoritmi ini adalah penemu konsep algoritma. Jadi kalau penemu konsep Pitagoras disebut dalil Pitagoras, dia penemunya. Nah, begitu juga dengan algoritma ya, diambil dari kata algoritma itu diambil dari nama penemunya ini ya, algoritmi. Nah, mungkin kita berpikir kenapa jauh sekali ya. Nah, algoritma berasal dari kata algorithm ya. Nah, algorithm itu adalah sebutan orang-orang barat untuk namanya algoritmi ini, karena mereka tidak bisa bilang ko ya, ko dibaca go ya, jadi algorithm ya. Nah, sarjana bangsa Persia ini juga dikenal sebagai astronom, ahli geografi, dan penemu berbagai konsep matematika yang sampai sekarang masih kita gunakan, termasuk dalam hal ini adalah bilangan O. Nah, ini penemu-penemu lainnya ada Euclides. Jadi teori bilangan itu sebenarnya sudah ditemukan oleh Euclides, sudah diutarakan oleh Euclides sejak tahun 300-an sebelum Masehi ya. Kemudian di zaman Yunani kuno Hippasus menemukan bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Itu akan kita bahas nantinya. Kemudian di India ada Brahmagupta yang menemukan bilangan negatif. Ya, ini beberapa penemu-penemu dari bilangan. Oke, kita masuk materi kita, itu tadi masih pengantar. Kita masuk apa itu sistem bilangan real ya. Nah, ini adalah skema bilangan real. Sebelum kita masuk dalam pengklasifikasiannya, kita pahami dulu, kalau ada namanya bilangan real, berarti yang tidak termasuk dalam bilangan real itu bilangan yang seperti apa. Ya, jadi karena bilangan real sangat luas, kita pahami dulu yang mana yang tidak termasuk dalam bilangan real. Jadi lawannya bilangan real bukan irasional ya, jadi rasional dengan irasional. Kalau real bukan irreal ya, tapi lawannya real. Real itu nyata ya, tidak real berarti imajinasi, atau biasa juga kita namakan bilangan imajiner. Nah, yang mana itu yang dinamakan bilangan imajiner? Kalau sekolah, waktu Anda berada dalam sekolah dasar dan sekolah menengah, akar min 1 ya, biasa dinyatakan bahwa tidak ada hasilnya. Akar min 2, akar min 3, akar min 4, tidak ada hasilnya. Kalau kita cek hasilnya menggunakan kalkulator, nanti error yang muncul kan, seperti itu. Jadi bilangan-bilangan akar negatif seperti itu, itulah yang dinamakan bilangan imajiner. Jadi sebenarnya ada nilainya ya. Dia adalah sebuah bilangan juga. Akar min 1, akar min 2, akar min 3, akar min 0,5, akar min 22/7. Pokoknya dalam bentuk akar-akar negatif, itu adalah contoh-contoh bilangan imajiner. Bilangan-bilangan seperti itulah yang tidak masuk dalam bilangan real. Jadi yang mana itu bilangan real? Semua bilangan yang tidak berupa akar-akar negatif seperti yang tadi saya sebutkan.
ya. Nah, karena bilangan real itu sangat luas, 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, 1/2, 1/3, 1/4, 0,5, 0,6, 22/7 itu semua adalah bilangan real. Pokoknya bukan dalam bentuk akar negatif. Nah, karena sangat luas, maka sekarang kita kelompokkan lagi. Semua bilangan real itu kita bagi dua kelompok. Ada yang masuk dalam kelompok bilangan rasional, ada yang irasional, ya. Nah, yang mana yang masuk dalam kelompok rasional, mana yang irasional? Yang masuk dalam kelompok rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk M dibagi N. Jadi suatu bilangan dibagi bilangan lainnya. Sedangkan yang masuk dalam kelompok irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk M dibagi N. Ya, kita lihat penjelasannya ini ya. Nah, kita lihat contohnya. Yang masuk dalam bilangan rasional yang bisa dinyatakan dalam bentuk M dibagi N. Suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan lainnya, bilangan asli. Nah, 0 itu bilangan rasional. Jadi 0 masuk dalam bilangan rasional. Kenapa? Karena 0 dapat dinyatakan dalam bentuk 0/3, 0/1, 0/2, 0/4 ya. Dia dapat dinyatakan dalam bentuk M dibagi N. 1, 2, 3, 4, 5 itu juga bilangan rasional. Kenapa? 1, 2/2, 2, 6/3, 3 bisa 15/5, 12/4 itu kan 3 ya. Nah, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya itu juga adalah bilangan rasional. Kenapa? Min 1 dapat dinyatakan dalam bentuk min 2/2. Min 2 dapat dinyatakan dalam bentuk min 6/3 ya. Min 3 dapat dinyatakan dalam bentuk min 15/5. Pokoknya kalau dapat dinyatakan dalam bentuk suatu bilangan dibagi bilangan lainnya M per N, berarti dia adalah bilangan rasional. Akar 4. Akar 4 itu sama aja dengan 2. Jadi akar 4 itu rasional. Ya. Kalau min akar 4, min akar 4 itu juga rasional. Min akar 4. Akar 4 itu 2. Berarti min akar 4 itu berarti min 2. Jadi bedakan antara akar minus 4 dengan minus akar 4. Ya. Kalau akar minus 4 itu adalah masuk dalam kelompok bilangan imajiner. Ya. Sedangkan minus akar 4 itu masuk dalam kelompok bilangan rasional. Ya, minusnya di luar akar. Yang imajiner itu kalau minusnya di dalam akar, ya. Jadi akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, akar 36, ya. Itu semua adalah bilangan rasional karena dapat dinyatakan dalam bentuk M dibagi N. Ya. 0,5. Kalau satu angka di belakang koma berarti per 10, berarti 0,5 berarti 5/10. 3,14 karena dua angka di belakang koma berarti 314/100 karena dua angka. Kalau tiga angka di belakang koma 0,125 berarti 125 dibagi 1000 ya, begitu ya. Kalau mau dikecilkan boleh sama-sama disederhanakan. Contohnya 0,5 atau 5/10 sama-sama dibagi 5 berarti sama dengan 1/2 ya. Jadi 1/2 juga bilangan rasional. Jelas ya, rasional karena dapat dinyatakan dalam bentuk M dibagi N. 22/7 ya, jelas dia rasional. M-nya 22, N-nya 7. Akar 16 rasional karena akar 16 itu 4. 4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 8/2. Akar 25 rasional. Akar 25 itu 5. 5 itu dapat dinyatakan dalam bentuk 15/3. Begitu seterusnya ya. Nah, itu kalau bilangan-bilangan yang diketahui berapa digit. Nah, bagaimana kalau digitnya banyak tak berhingga? Contohnya 0,3333333333333 sampai seterusnya ya. Nah, itu juga masuk dalam bilangan rasional. Selama dia dapat dinyatakan dalam bentuk M per N, maka dia adalah rasional. 0,33333 itu adalah 1/3. Berarti dia rasional. Ya. 0,6666666 dan seterusnya itu rasional karena dapat dinyatakan dalam bentuk 2/3. 2,345345345345345345345 dan seterusnya itu juga rasional karena dapat dinyatakan dalam bentuk 2343/999 ya. Jadi semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk M per N itu adalah bilangan rasional. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang irasional.
Ya. Akar 2 itu irasional, akar 3, akar 5, akar 6, akar 7, akar 8, akar 9 tidak. Akar 9 itu 3, berarti dia rasional. 3 dapat dinyatakan dalam bentuk 6/2. Ya. Akar 10, akar 11, akar 12, akar 13, akar 14, akar 15 itu semua irasional. Tidak bisa dinyatakan dalam bentuk M/N. Tapi akar 16 bisa. Akar 16 itu 4. Tadi kita sudah lihat ya, 4/1, 8/2 itu rasional. Ya. Nah, pi itu irasional. Nah, jangan sampai ada yang bilang tadi 3,14 itu rasional, 22/7 itu rasional. Kenapa pi irasional? Ya. Jadi pi itu tidak sama dengan 3,14. Nah, sekarang saya mau bukakan kepada Anda ya. Karena Anda sudah ada dalam level mahasiswa ya, mahasiswa siswa, jadi Anda harus paham bahwa pi itu bukan 3,14. Pi itu bukan 22/7 ya. Jadi kalau Anda lihat simbolnya di buku-buku itu, pi itu mendekati ya. Jadi dia kayak dua gambar gelombang. Jadi pi itu cuma mendekati 3,14. Nilai pi itu kalau mendekati berarti cuma dekat saja kan? Tidak pas. Contohnya, kamu sudah di mana? Sudah dekat kampus. Dekat kampus tapi bukan di kampus, kan? Belum di kampus. Nah, begitu juga. Pi mendekati 22/7, mendekati tapi bukan pas 22/7. Pi mendekati 3,14 tapi bukan pas 3,14. Jadi, kalau 3,14 dan 22/7 adalah bilangan rasional dan pi bukan bilangan rasional, itu karena pi tidak dapat dinyatakan dalam bentuk M dibagi N. Ya, jadi pi itu irasional. Akar 2, akar 3 itu juga irasional. Nah, kenapa dia irasional? Perhatikan di sini. Ya, jadi dia nilainya tak berhingga nih. Akar 2 itu 1,4142135624 bla 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 dan seterusnya ya. Akar 3 itu 1,7320508076 bla 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 dan seterusnya. Pi itu 3, nah ini lihat, dia cuma dekat 3,14 dan dia cuma dekat 22/7 ya. Jadi pi itu 3,1415926536 dan seterusnya. Ya. Jadi apa perbedaannya? Sama-sama tak berhingga. Tapi kenapa yang ini 0,333, 0,666, 2,345345345 itu masuk dalam kelompok bilangan rasional, sedangkan yang ini tidak rasional atau irasional, tidak dapat dinyatakan. Jadi perhatikan ciri-cirinya ya. Sama-sama nilainya tak berhingga, tapi yang dapat dinyatakan dalam bentuk M dibagi N itu hanyalah bilangan yang punya pola. Ya. Komanya itu, angka di belakang komanya yang tak berhingga itu punya pola. Ini pola yang berulang. 3, 3, 3, 3, 3, 3, seterusnya 3. 6, 6, 6, seterusnya 6. Jadi ibarat kata kalau nomor HP dia nomornya cantik ya. 2,345345345345345345345 dan seterusnya berulang 345-nya. Nah, kalau ciri-cirinya seperti itu, sama-sama tak berhingga tapi dia ada pola bilangan, berarti dia pasti dapat dinyatakan dalam bentuk M/N. Sedangkan kalau yang seperti ini coba lihat, angkanya berantakan, susah untuk dihafal, panjang sekali, tak berhingga angkanya, baru angkanya acak, tidak punya pola. Nah, seperti itu, itulah yang masuk irasional, pasti tidak dapat dinyatakan dalam bentuk M dibagi N. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita tahu bahwa 0,33333 itu kalau mau dinyatakan sebagai bilangan rasional berarti dia adalah 1/3. 2,34534534535 itu adalah bilangan rasional karena dapat dinyatakan dalam bentuk 2343/999. Nah, bagaimana caranya dapat itu? Oke, sekarang kita perhatikan ya. Jadi kalau mau lihat di Excel berapa nilai kalau menggunakan Excel kalkulator, jadi tinggal kalau akar 2 itu berarti sama dengan SQRT dalam kurung 2. SQRT itu singkatan dari square root, akar kuadrat
Ya, jadi akar kuadrat dari 2 muncul 1,414. Ini akurasi 2, 4, 6, 8, 10 digit. Ya, jadi laptop yang saya gunakan akurasi 10 digit yang dia bisa tampilkan. Jadi masih ada banyak lagi angkanya di belakang, bukan hanya 10 digit ya. Nah, ini kalau mau lihat nilai pi pakai Excel juga bisa lihat di function ya. Nah, di sini pi itu 3,141592653589979 bla bla bla. Dia bilang akurasi untuk 15 digit. Artinya masih banyak angkanya di belakang ya. Ini cuma untuk akurasi 15 digit. Oke, sekarang kita lihat yang tadi. Contoh. Tunjukkan bahwa 2,345345345 dan seterusnya itu merupakan bilangan rasional. Jadi kita sudah tahu, oh pasti rasional. Kenapa? Karena nomornya cantik, berulang, ya ada pola. Nah, tapi tidak boleh bilang saja, karena nomornya cantik. Tidak, harus dibuktikan, harus bisa buktikan. Definisi dari bilangan, jadi dalam kalkulus itu kita harus membuktikan segala sesuatu itu sesuai dengan definisinya. Tadi definisinya bahwa bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk M dibagi N. Ya, berarti kita harus bisa membuktikan bahwa 2,345345345 ini dapat dinyatakan dalam bentuk suatu bilangan dibagi bilangan lainnya. Nah, caranya adalah perhatikan. X-nya itu adalah 2,345345345 dan seterusnya. Nah, berapa angka yang berulang di belakang komanya? Berapa angka cantiknya yang berulang? 3, 4, 5. Berarti ada berapa? Ada 3 digit. Karena 3 digit yang berulang maka dikali 1000. Nih, 1000x. Kalau 2 saja digit yang berulang maka dikali 100. Kalau 1 saja digit yang berulang maka dikali 10. Contohnya tadi 0,333333. Hanya satu angka yang berulang yaitu angka 3. Berarti nanti dikali 10 saja. Ya. 0,66666. Hanya satu saja angka yang berulang berarti dikali 10 berarti menjadi 10x. Kalau 4,5656565656 ada 2 angka yang berulang yaitu 5 dan 6. Berarti nanti dikali 100. Kalau 4 angka yang berulang berarti dikali 10.000 ya. 10 nolnya, 4 nolnya. Ya. Kalau 5 angka yang berulang berarti 5 nolnya berarti dikali 100.000. Oke, paham ya kenapa dikali 1000 di sini? Karena ada 3 angka yang berulang. 3, 4, 5, 3, 4, 5 ya. Angka 3, angka 4 dan angka 5. Oke. Karena X-nya dikali 1000 menjadi 1000X, maka 2,3 ini juga dikali 1000. Kalau dikali 1000 berarti komanya mundur ke belakang 3 kali. 1, 2, 3. 2 koma menjadi 2000-an. 2345,345,345,345 dan seterusnya. Nah, X-nya tadi adalah 2,345,345,345. Sekarang kita eliminasikan, kita kurangkan. 1000X dikurangi 1X berarti tinggal 999X. Kan begitu. Kemudian 345, 345, 345, 345, 345, 345 dan seterusnya. Komanya tak berhingga. Kan sama. 345, 345, 345. Berarti habis kan? Bisa kita coret. Ya. Jadi oke. Jadi ini 345 345-nya kita bisa coret ya. Ini kita bisa coret. Jadi ini 345 345 kita bisa coret. Oke, jadi 345, 345, 345 kita bisa hapus ya. Nih. Dikurang 345, 345, 345 kan habis. Toh? Nah, sekarang
2, 3, 4, 5 dikurang 2. 5 kurang 2, 3. 4 turun, 3, 2 turun. Maka hasilnya adalah 2343. Nah, X sama dengan, ya, jadi karena ini kali, pindah ke kanan menjadi bagi. 2343 dibagi 999. Jadi kita sudah dapat menyatakan X yang adalah 2,345345345 itu ternyata sama saja dengan 2343 dibagi 999. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita kembali ke sistem bilangan real yang tadi. Ya. Oke. Jadi sekarang Anda sudah paham bilangan rasional dan irasional. Sekarang kita masuk bilangan rasional itu terbagi dua. Ada masuk dalam kelompok bilangan yang bulat, ada yang pecah. Ya. Yang masuk dalam bilangan bulat, jadi kita lihat tadi. Ya. Nah, ini tadi bilangan rasional. Jadi kita fokus bilangan rasional saja. Yang masuk dalam bilangan bulat adalah bilangan yang tidak ada koma-komanya. Tidak ada sisanya. Dia bulat, utuh. Ya. Ya. Sedangkan yang masuk dalam kelompok pecahan itu yang ada komanya. Jadi, perhatikan 0 itu bulat, utuh. Berarti dia masuk dalam kelompok bilangan bulat. 1 ya, itu utuh. 2 itu utuh, tidak ada koma-komanya. 3 itu utuh. Ya. -1 -1 itu utuh. -2 itu utuh. Ya. -3 itu juga utuh. Ya. Jadi 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 dan seterusnya itu adalah bilangan bulat. Nah, sisanya yang lain ini masuk dalam, jadi ini akar 16 itu bulat, utuh 4. Akar 25 bulat, utuh, yaitu 5. Ya. Sedangkan jadi ini semua -1, -2, -3, -4, -5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah bulat. Sedangkan 0,5 itu pecahan. Ya, kenapa? Karena ada koma-komanya, ada sisanya. 3,14, 22/7, 0,3333, 0,6666, 2,345 itu semua adalah masuk dalam kelompok pecahan. Jadi sudah paham di sini ya, yang mana masuk dalam kelompok bulat, mana yang masuk pecahan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, bilangan bulat yang utuh tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu terbagi 3. Ada yang masuk dalam kelompok bilangan 0, ada bilangan asli dan ada bilangan bulat negatif. Jadi perhatikan ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kemudian -1, -2, -3, -4, -5 dan seterusnya ya. Jadi ini semua adalah bilangan bulat. Nah, 0 itu adalah bilangan bulat 0. Jadi 0 itu tidak positif dan tidak negatif. Jangan sampai ada yang bilang 0 itu positif dan negatif. Tidak. 0 itu tidak positif dan tidak negatif. Nah, yang mana yang positif? Yang positif itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ya. Sedangkan yang mana yang negatif? Yang negatif itu sama angkanya dengan bilangan positif tapi ada tanda minus di depannya. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 dan seterusnya itu adalah bilangan bulat negatif.
Ya, jadi bilangan bulat dibagi 3, ada positif, ada negatif. Nah, sekarang kita fokus pada bilangan bulat positif. Ya, lihat di skemanya lagi. Ya, jadi pada skema seperti ya, bilangan bulat terbagi 3. Oke, bilangan bulat terbagi 3, 0, asli, dan negatif. Tadi sudah ya. Sekarang kita fokus ke bilangan aslinya. Bilangan asli terbagi 3 lagi. Ada masuk bilangan 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Ya. Nah, yang mana itu bilangan 1, mana itu bilangan prima, dan mana itu bilangan komposit. Oke. Bilangan bulat positif ya itu pembagiannya itu berdasarkan banyaknya faktor dari bilangan tersebut ya. Kalau 1 faktornya hanya 1, 2 faktornya 1 dan 2. Tahu kan nama faktor, sudah pelajari. 3 itu faktornya 1 dan 3. 4 itu faktornya 1, 2 dan 4. Habis dibagi 1, jadi faktor itu habis dibagi. 5 itu faktornya 1 dan 5. 6 itu faktornya 1, 2, 3, 6. Jadi habis dibagi 1, 2, 3, dan 6. 7 itu faktornya 1 dan 7. 8 itu faktornya 1, 2, 4, dan 8. Begitu seterusnya. Jadi faktor itu artinya habis dibagi. Ya. Nah, yang habis dibagi 1, yang jumlah faktornya hanya 1, ya. Jadi yang jumlah faktornya hanya 1 itu disebut bilangan 1. Nah, di antara semua bilangan ini yang jumlah faktornya hanya 1 hanya ini. Ya. Jadi dia dinamakan bilangan 1. Ya, jadi ini bilangan 1. Yang jumlah faktornya hanya 1. Nah, kemudian yang jumlah faktornya ada 2 itu masuk dalam kelompok bilangan prima. Jadi kalau di sekolah menengah yang lalu, bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Artinya faktornya ada 2, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Jadi ingat, 1 itu bukan bilangan prima. Ya. Jadi bilangan prima itu bilangan yang jumlah faktornya ada 2, pas 2, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Kalau 1 itu faktornya cuma 1, yaitu 1. Nah, yang mana saja tuh yang jumlah faktornya pas 2, yaitu 2, kemudian 5, kemudian 7, ya. Kemudian 11. 9 tidak ya, 9 faktornya ada 3, yaitu 1, 3, dan 9. Jadi bilangan prima ya, prima itu ada 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 11, 13, berapa lagi? Ya. 15 tidak, 17, 19, ya, 21 tidak, habis dibagi 1, 3, dan 7. Ya, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini ya, 3 juga itu prima ya. Nah, sisanya ya, itulah yang masuk dalam kelompok bilangan komposit
yang jumlah faktornya lebih dari 2. Ada yang 3 faktornya, ada yang 4 faktornya, ya. Jadi contohnya ini 3 faktornya, ini 4 faktornya, ini juga 4 faktornya. Itu semua jadi 4, 6, 8, 10, 9, 10 itu semua adalah bilangan komposit. Jadi perhatikan di sini. Oke, jadi bilangan asli terbagi 3, ada bilangan 1 yang jumlah faktornya hanya 1, yaitu 1 tadi. Kemudian bilangan prima yang jumlah faktornya pas 2, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan komposit yang jumlah faktornya lebih dari 2. Bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Apa saja itu bilangan komposit? 4 komposit. 6 komposit. 8, 9, 10, 12, 14, 15 itu semua komposit. Ya. Oke, berarti sudah selesai kita membahas mengenai konsep bilangan real. Sebagai contoh lagi ya. Nah, ini tadi penjelasannya. Oke. Apakah 1003 adalah bilangan prima atau dia bilangan komposit? Buktikan. Jadi kalau kita di dalam kalkulus itu, kalau kita menyatakan sesuatu ini adalah A, berarti harus kamu buktikan ya. Jadi tentukan apakah 1003 adalah bilangan prima. Kalau Anda bilang ya dia bilangan prima, nah Anda buktikan bahwa memang faktornya hanya 1 dan dirinya sendiri, hanya ada 2, yaitu 1 dan 1003. Tapi kalau Anda bisa membuktikan bahwa faktornya bukan hanya 1 dan 1003, ada bilangan lainnya, maka berarti dia masuk dalam bilangan komposit ya. Jadi Anda harus lincah pakai kalkulator. Ternyata 1003 itu minimal ya Anda dapat 3 saja faktor, maka sudah pasti bahwa dia adalah komposit. Kalau faktornya lebih dari 2 ya. Jadi ternyata 1003 itu habis dibagi 17. Ketika 1003 dibagi 17 hasilnya 59. Berarti faktornya minimal di sini kita sudah temukan 4. Bisa lebih ya. Jadi yang penting sudah lebih dari 2, maka pasti dia adalah komposit. Selanjutnya kita lanjut pada definisi bilangan floor dan ceiling. Jadi bilangan floor dari X itu adalah bilangan bulat terbesar yang tidak lebih besar dari X. Jadi garis bawahi bilangan bulat ya. Jadi floor adalah bilangan bulat yang mana itu yang terbesar tapi tidak lebih besar dari X. Contoh, kita mau mencari floor dari 1,2. Jadi perhatikan di sini simbol floor itu bukan kurung siku ya, seperti kurung siku, tapi dia sikunya cuma di bagian bawah, tidak di bagian atasnya ya. Jadi kalau floor di bagian bawahnya. Nah, untuk mencari floor dari 1,2, maka kita bisa dengan bantuan garis bilangan ya. Jadi 1,2 itu terletak pada, jadi ini semua adalah garis bilangan bulat. 1,2 terletak antara bilangan bulat 1 dan 2 ya. Jadi antara 1 dan 2. Nah, bilangan bulat yang tidak lebih besar dari 1,2, tidak lebih besar berarti ke bawahnya ya. Apa saja itu? 1, 0, min 1, min 2, min 3. Ini semua tidak lebih besar dari 1,2. Nah, di antara 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, yang terbesar itu adalah 1. Jadi, floor dari 1,2 itu adalah 1. Supaya lebih paham, kita ambil contoh yang lain lagi ya. Floor dari minus 1,2. Pada garis bilangan, minus 1,2 itu terletak antara minus 1 dan minus 2. Di sini letaknya.
bilangan bulat yang tidak lebih besar dari min 1,2. Berarti ke kirinya selalu ya kalau tidak lebih besar. Yang tidak lebih besar dari min 1,2 ada min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Nah, yang terbesar di antara min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya adalah minus 2. Ya, jadi floor dari minus 1,2 itu adalah minus 2. Oke, itu untuk floor ya. Sekarang kita masuk ceiling. Bilangan ceiling dari X itu adalah bilangan bulat terkecil yang tidak lebih kecil dari X. Jadi floor maupun ceiling itu sama-sama bilangan bulat. Ya. Kalau floor adalah bilangan bulat terbesar yang tidak lebih besar dari X, sedangkan ceiling itu adalah bilangan bulat terkecil yang tidak lebih kecil dari X. Kita lihat contohnya. Kita mau cari ceiling dari 1,2. Kalau floor tadi simbolnya sikunya di bagian bawah, kalau ceiling sikunya di bagian atas. Ya, jadi perhatikan perbedaan simbol floor dan ceiling. Nah, sama dengan mencari floor tadi, maka kita bantuan garis bilangan bulat. 1,2 terletak antara 1 dan 2. Bilangan bulat yang tidak lebih kecil dari 1,2 ada 2, 3, 4, jadi ke sebelah kanannya. Nah, yang terkecil dari 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya yang terkecil adalah 2. Kita lihat contoh lain. Ceiling dari min 1,2. Min 1,2 terletak antara minus 1 dan minus 2. Yang tidak lebih kecil dari min 1,2 ada min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Semua yang di sebelah kanannya itu tidak lebih kecil. Ya. Maka yang terkecil di antara min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 itulah ceilingnya, yaitu minus 1. Sudah paham mengenai floor dan ceiling? Kita ambil contoh yang lain. Tentukan floor dari 1 dan ceiling dari min 1/2. Ya. Kita tentukan dulu yang pertama floor dari 1. Jadi kita buat garis bilangannya. Ya. 1 itu pas di bilangan bulat 1. Floor adalah bilangan bulat yang terbesar tapi tidak lebih besar. Yang tidak lebih besar dari 1 itu termasuk 1 itu sendiri. Ya, 1 tidak lebih besar dari dirinya. Jadi yang tidak lebih besar dari 1 adalah 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Nah, yang terbesar adalah 1. Maka floor dari 1 adalah 1. Nah, selanjutnya kita mau cari ceiling dari min 1/2. Min 1/2 itu sama saja dengan min 0,5. Ya, jadi min 0,5 itu terletak antara 0 dan min 1. Ya. Nah, bilangan bulat yang tidak lebih kecil dari min 0,5 berarti ke sebelah kanannya. Yang tidak lebih kecil ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang terkecil adalah 0. Jadi ceiling dari min 1/2 atau min 0,5 adalah 0. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.